Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Andi, di pembelajaran selanjutnya. Oke, mudah-mudahan kamu di sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses ataupun lancar dalam melaksanakan kegiatanmu sehari-hari, juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan semangat. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang pertama. Oke, anak-anak. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya mengenai tentang wawancara, membuat laporan, dan lain sebagainya pada tema 3, subtema yang pertama dan yang kedua. Mari kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari tema yang ketiga ini, pada subtema yang ketiga ini, yaitu yang pertama, dengan menggunakan daftar pertanyaan, kamu mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Ya. Yang kedua, yaitu dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, kamu mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan observasi, kamu mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, dengan observasi, kamu mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Dan yang keenam, dengan observasi, kamu mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dan sistematis. Nah, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ya, mari kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini, bagaimana mengolah hasil wawancara dan menyajikannya dalam bentuk laporan. Kalau yang di subtema yang pertama dan kedua sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat laporan tentang wawancara kepada seseorang, ya, baik itu di lingkungan rumahmu ataupun di sekolah, ya. Nah, yang kali ini nanti kita akan membuat wawancara dan menyajikan laporan tersebut itu di rumah. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menulis format menulis hasil wawancara, ya. Format menulis hasil wawancara. Yang pertama di situ yang harus kita lakukan adalah yang pertama latar belakang, ya. Menuliskan alasan melakukan wawancara tersebut. Ya, sini latar belakangnya. Contoh, ya. Kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk
melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Ya, nah ini contoh dari latar belakang tersebut ya, dari bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua yaitu ada maksud dan tujuannya. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, ya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang ya, berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu bab yang kedua. Kemudian format yang ketiga yaitu topik wawancara. Nah, kita harus menuliskan topik wawancara. Contohnya apa yang mau kita buat judulnya ya, yang mau kita bicarakan. Di sini kita buat tumbuhan dan hewan di sekitarku ya. Kemudian bab yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Ini format yang keempat. Kamu harus menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal ya. Misalnya hari Sabtu tanggal 22 September 2020. Waktu pukul 8 sampai jam 9 WIB. Tempat Emplasmen Kuala Namu misalnya ya, alamat rumahmu ya. Kemudian bab yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Kamu harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contohnya, ya narasumbernya misalnya Bapak Kurniawan, ya kemudian pewawancaranya adalah Lani. Hasil wawancara pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2020, ya pukul 9, pukul 8 sampai jam 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya. Kemudian bab yang keenam yaitu kesimpulan ya. Kamu harus menuliskan kesimpulannya. Nah, ini dia formatnya dari bab 1 sampai bab 6. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini formatnya seperti ini ya. Format menulis laporan hasil wawancaranya itu yang pertama itu latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan yang terakhir yang keenam itu kesimpulan. Oke, baiklah anak-anak, itulah dia tadi format menuliskan wawancara. Nah, sekarang ada tugas yang pertama dari tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama ya. Apa tugasnya? Yang dapat kamu lakukan ya, buatlah sebuah rancangan laporan wawancara sebelum menyajikannya dalam bentuk laporan yang lengkap dan sistematis ya. Nanti hasil tugasmu kamu dapat kirimkan kepada Bapak Guru kalian sebagai tugas yang pertama ya di subtema yang ketiga ya. Kalau sudah selesai nanti bisa disampaikan ataupun diantar ke Bapak Guru ya, ke Bapak Guru kalian ke sekolah. Itu sebagai tugas yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baiklah anak-anak. Kamu kan pernah melihat pemandangan-pemandangan di pedesaan, ya begitu indah, ada banyak sawah. Di sini ada beberapa, di sini ada pemandangan yang sangat indah yang Bapak lihat ya di sini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Saya rasa atau Bapak rasa kamu sudah pernah ya berpetualangan di desa. Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Oke, anak-anak, sekarang kita lihat video.
Oke, bagaimana anak-anak dengan videonya? Sangat bagus bukan? Oke, sekarang amati gambar. Ayo amati gambar berikut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ya, kita lihat tanaman yang pertama di situ ya. Kamu lihat bagaimana tanamannya, terawat atau tidak? Iya, kamu beri tanda centang bagus ya. Ya, karena ini adalah yang terawat. Kemudian gambar yang kedua, hewan ini. Apakah hewan ini juga terawat? Iya, benar ya. Kasih tanda centang, benar. Jika hewannya terawat. Kemudian tanaman yang ketiga, ini terawat atau tidak? Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena daunnya layu ya, ada sudah mulai coklatan. Dia tidak terawat karena tidak disiram. Kemudian gambar yang keempat, hewan tersebut terawat atau tidak? Iya, benar. Kita beri tanda centang karena hewan ini terawat. Oke, amati gambar selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa gambar tanaman dan hewan yang terawat, yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ya, mana tanaman yang terawat ya. Ya, tanaman yang pertama di sini ya kasih tanda silang karena tidak terawat dan tidak disiram. Kemudian hewan gambar yang kedua di sini hewannya tidak terawat karena makanannya sembarangan. Kemudian gambar yang ketiga ya di sini terawat. Yang keempat juga terawat. Dan yang kelima juga kita lihat hewannya terawat karena bagus ya kan. Dan yang keenam di situ tanamannya tidak terawat karena layu ya, kita kasih tentang kali. Kemudian yang ke-7 di situ tanamannya terawat atau tidak ya, kamu bisa lihat. Kemudian yang ke-8 tanaman yang ke-8 di situ ya terawat ya. Kemudian kita lihat lagi gambar yang berikutnya tanaman dan hewan yang terawat. Nah, kamu bisa lihat di sini tanaman yang terawat ataupun yang tidak terawat. Kamu bisa lihat nanti di buku tema 3 kamu, di subtema yang ketiga, di situ nanti tugasmu bisa kamu centang mana tanaman dan hewan yang terawat. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Ya, dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat? Ayo, bagaimanakah ciri-cirinya? Ya, kita lihat di sini. Tumbuhan ya. Tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau. Ya, daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daun tidak rusak dimakan hama. Sedangkan tumbuhan tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna coklat atau kekuningan, dipenuhi banyak hama atau gulma dan tidak subur. Ya. Kemudian bagaimana dengan hewan yang terawat dan tidak terawat? Kita lihat hewan yang terawat di sini bulunya bersih, ya bulunya bersih, jarang sakit, tubuhnya tegap, bergerak lincah. Sedangkan hewan tidak terawat, bulunya kotor, baunya tidak sedap, malas bergerak, banyak kutu di tubuhnya. Nah, inilah dia ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat ya. Bagaimana dengan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumahmu? Terawat atau tidak? Oke, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Jika kamu menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat, kamu sering lihat mungkin di sekelilingmu, di sekitar rumahmu, ataupun di rumah kamu sendiri. Mungkin ada tumbuhan ataupun hewan yang tidak terawat, mulai dari sekarang kamu bisa merawatnya ya. Jadi bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Ya, tumbuhan yang tidak terawat itu harus kita sirami ya, disirami secara rutin. Kemudian diberi pupuk,
dibersihkan dari hama atau gulma, dirawat sesuai karakteristik tumbuhannya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian hewan yang terawat dibersihkan, diberi makan dan minum, diberi tempat tinggal, diajak bermain, diobati bila luka, dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Oke. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Semua itu ada sebab ya. Kalau hewannya baik, bagus, tumbuhannya subur ya, ada sebabnya. Nah, jadi kalau tanaman ataupun hewan menjadi terawat dan tidak terawat itu ada sebabnya. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat karena manusia ya, karena manusia yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya sehingga tidak peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian padatnya aktivitas sehari-hari tanpa diimbangi dengan menjalankan kewajiban terhadap lingkungan dapat mengakibatkan rusaknya bahkan matinya tumbuhan ataupun hewan. Oke, sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian, mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Ya. Oke, nanti di rumah bersama dengan orang tuamu, ya, coba kamu lihat ataupun keluar rumah, pergilah ke halaman rumahmu, amatilah lingkungan rumahmu, ya. Kamu amati lingkungan rumahmu, di sekitarmu atau di sekelilingmu, ya, pergi keluar rumah untuk melihat lingkungan rumahmu, ya. Apakah halaman rumahmu sudah bersih? Ya, jelaskan. Buatlah rencana dengan orang tuamu untuk menanam satu macam tanaman, ya. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas, ya. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu itu dapat tumbuh dengan baik, ya. Kemudian diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. Kemudian diskusikan bersama orang tuamu cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, ya, termasuk cara merawat hewan peliharaan, ya. Aku ulangi lagi. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi taman di rumahmu, apakah tanamannya terawat? Ya, jelaskan. Jadi ini merupakan tugas yang kedua, ya. Jadi bisa kamu diskusikan nanti bersama orang tuamu di rumah, ya. Oke, dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi, apa yang telah kamu pelajari hari ini, ya, sudahkah kamu merasakan, ya, sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? Berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Nah, di sini ada beberapa kolom yang bisa kita lihat di sini kegiatan kamu di rumah. Ya, nanti kamu lihat di buku tema 3-mu, di subtema yang ketiga, kamu lihat di situ bagaimana berilah tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Yang pertama di sini ada kegiatan, apakah selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ya. Di sana ada menanam atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nanti kamu beri tanda centangnya ya. Kemudian menyayangi hewan peliharaan. Ya. Selalu memanfaatkan sampah daun. Selalu. Ya. Atau tidak pernah. Senang diajak kerja bakti. Ya. Atau tidak pernah, atau kadang-kadang, atau selalu, nanti kamu beri tanda tentang. Kemudian mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan. Nah,
Apakah ini sikap kamu sering kamu lakukan, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, selalu, tidak pernah, atau kadang-kadang. Nah, ini nanti kamu tuliskan di buku tugasmu, tugas yang ketiga ya. Oke, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kamu laksanakan di rumahmu ya, dengan cara merawat tanaman dan tumbuhan serta hewan ya, bagaimana merawatnya. Jadi tugas-tugas yang ada tadi di dalam video ini yang sebelumnya Bapak berikan tadi, harap untuk dikerjakan sebagai LKPD berikutnya. Dan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Ya, terima kasih ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak kita untuk belajar di rumah. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini pada tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bersyukur. Ya, Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.